Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua PPMLN Bapak Pardamaian Daulay, yang saya hormati Bapak Ketua KDEI Bapak Budi Santoso, yang saya hormati juga rekan-rekan Badan Pelaksana UT Taiwan, dan kepada rekan-rekan mahasiswa baru, semangat pagi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas karunia-Nya kita bisa berkumpul pada acara penerimaan mahasiswa baru UT Taiwan tahun 2022 kali ini. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga keberkahan tercurah kepada saya dan Anda semua. Amin ya Rabbal Alamin. Tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nur Aisyah yang saat ini diamanati menjadi perwakilan dari mahasiswa UT Taiwan. Kau tak bisa mempelajari kegelapan jika kau membanjirinya dengan cahaya. Tadi itu adalah salah satu quote dari Edward Abbott yang cocok untuk menyambut para pejuang ilmu pengetahuan yang menjelaskan pentingnya kuliah. Karena apa? Kuliah adalah langkah untuk menyibakkan kegelapan. Karena dengan kuliah, teman-teman juga bisa menerobos jurang kebodohan. Betul? Dan hanya dengan kuliah yang sungguh-sungguh itulah cahaya bisa teman-teman rasakan. Selamat, selamat, selamat. Kenapa saya mengucapkan selamat? Karena peluang untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi atau ke perguruan tinggi di Indonesia itu hanya 10%. Dan teman-teman yang ada di sini adalah orang yang punya kesempatan dan peluang itu. Karena sebagian besar teman-teman dan saudara-saudara kita yang lain belum mempunyai kesempatan yang sama. Dan saya yakin teman-teman yang saat ini berkumpul di sini adalah orang-orang hebat, orang-orang yang Tuhan pilih untuk mampu meningkatkan kualitas diri, mengupgrade kemampuan dengan memilih UT untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selamat datang dan selamat bergabung dalam keluarga besar Universitas Terbuka Taiwan. Selamat menempuh perjalanan baru di kampus yang baru yang tentunya berbeda sekali dengan pendidikan SMA ya. Baik pendekatannya, metodenya, strateginya, sehingga sebagai mahasiswa baru, teman-teman perlu untuk beradaptasi menyesuaikan diri dengan kultur akademik yang ada. Di kampus Universitas Terbuka ini, teman-teman juga perlu untuk berikhtiar sebaik mungkin untuk menyelesaikan studi. Teman-teman di tengah tuntutan yang luar biasa, di tengah-tengah kesibukan bekerja juga tentunya. Di tengah persaingan yang luar biasa ini, sebagai seorang mahasiswa, kita juga dituntut tidak hanya berkiprah dalam ilmu pengetahuan dan teknologi saja ya, tetapi juga adaptasi membangun karakter, seperti tema PKKMB kali ini, yaitu mewujudkan mahasiswa yang berkarakter, inovatif, mandiri, dan bersinergi di era new normal. Ada sebuah quote menarik. Meski perkuliahan adalah perguruan tertinggi yang bisa dicapai seseorang, namun kita bisa belajar dari berbagai hal termasuk pengalaman. Kutipan tadi berasal dari seorang presenter kondang, Najwa Shihab. Dari situ kita bisa tahu bahwa mahasiswa itu sebaiknya tidak hanya ikut kuliah saja, tetapi bagaimana aktif untuk mencari pengalaman sebanyak-banyaknya, terutama mengenai pembelajaran kehidupan. Yang itu bisa jadi lebih berarti untuk bekal kehidupan nanti. Nah, di kesempatan kali ini sebagai perwakilan mahasiswa UT Taiwan, saya ingin memperkenalkan beberapa organisasi kemahasiswaan yang berada di lingkup UT Taiwan. Yang pertama adalah Himpunan Mahasiswa Universitas Terbuka Taiwan atau disingkat dengan HIMAS UTT, atau bisa juga disebut sebagai BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa. Di HIMAS ini, rekan-rekan sering melakukan banyak sekali kegiatan, baik di kegiatan internal maupun eksternal. HIMAS UT juga berkolaborasi dengan berbagai institusi-institusi seperti
PPI Taiwan atau Persatuan Pelajar Indonesia yang berada di Taiwan, KDEI, dan PKMP Taiwan dalam mengadakan pelatihan-pelatihan kewirausahaan, pembukaan sekolah merdeka, dan juga pagelaran budaya yang sukses digelar tahun lalu. Nah, di bawah naungan Himas inilah kemudian terbentuk beberapa organisasi-organisasi lain yang bertanggung jawab di beberapa divisi kehimasan. Antara lain, yang pertama yaitu UTT Peduli. Di bawah naungan Divisi Sosial Himas, organisasi ini bergerak dalam bidang kemanusiaan tentunya. Bagi teman-teman yang mungkin mempunyai minat dan juga kepedulian sosial, bisa bergabung di UTT Peduli ini. Selain sebagai wadah bagi rekan-rekan mahasiswa UT dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan seperti pembukaan donasi untuk korban kebakaran di Kalimantan waktu lalu, paket bantuan sembako untuk keluarga kurang mampu yang disalurkan di beberapa kota seperti Magelang, Blitar, Jepara, dan Indramayu. Dan beberapa waktu lalu, rekan-rekan UTT Peduli juga menyalurkan bantuan dengan dibantu dengan UT Indonesia dalam memberikan bantuan kepada para pejuang isoman COVID di Indonesia. Selain gerakan kemanusiaan untuk Indonesia, UTT Peduli juga melakukan kegiatan-kegiatan sosial lain di Taiwan seperti kegiatan bagi takjil di Taipei Main Station, kegiatan donor darah bareng di Palang Merah Taiwan, bazar buku, dan sebagai salah satu program kerja, UTT Peduli juga membuka sebuah toko buku online bernama Rumah Buku Taiwan, di mana toko buku ini dibentuk dan didirikan sebagai wujud kepedulian rekan-rekan UTT Peduli untuk teman-teman yang berada di Taiwan khususnya ya, sehingga bisa memudahkan teman-teman mencari buku-buku bacaan berbahasa Indonesia di Taiwan. Yang kita semua juga tahu bahwa masih sulit sekali menemukan toko buku yang menyediakan berbagai jenis macam buku berbahasa Indonesia di Taiwan. Dan yang membedakan Rumah Buku Taiwan dengan toko buku yang lain adalah bahwa 100% keuntungan yang didapat akan disalurkan sebagai donasi atas nama si pembeli. Luar biasa sekali, bukan? Nah, organisasi yang kedua adalah UT Dancer. Organisasi ini dibentuk di bawah naungan Divisi Budaya Himas. Nah, untuk teman-teman yang memiliki hobi seni, khususnya pada tari-tari daerah, UT Dancer merupakan wadah yang cocok untuk mengembangkan bakat dan hobi teman-teman yang nantinya akan ditampilkan di acara kesenian-kesenian di Taiwan, yang pastinya mampu mengangkat nilai dan keragaman budaya Indonesia untuk bisa dikenal dunia internasional. Nah, yang ketiga adalah organisasi yang dibentuk untuk teman-teman pecinta alam yang hobi mendaki gunung. Di bawah naungan Himas UT ini, para rekan-rekan mahasiswa membentuk sebuah organisasi Mapala yang bisa menjadi wadah bagi teman-teman mahasiswa untuk mengenal alam lebih dekat. Akan sangat menarik sekali tentunya bagi teman-teman mahasiswa baru untuk bisa mengembangkan bakat, memperbanyak wawasan dan pengalaman melalui organisasi. Dan pastinya bertambahnya wawasan, bertemu orang-orang baru akan menjadi sebuah bekal pengalaman yang berharga bagi teman-teman. Karena selain kemandirian, sebagai mahasiswa kita juga perlu membangun sikap bertanggung jawab, berintegritas, loyal, dan tidak lupa juga belajar berkomunikasi yang baik dengan memperbanyak networking atau jaringan di masyarakat. Nah, sudah banyak sekali yang teman-teman dengar dan dapatkan hari ini, tetapi yang paling penting adalah coba untuk tanamkan dan implementasikan. Bulatkan tekad, panjangkan niat. Niscaya hidup akan menjadi bermanfaat. Karena sejatinya cita-cita mulia seorang mahasiswa adalah menjadi individu yang berguna bagi masyarakat. Sekian yang saya dapat sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di perkuliahan nanti. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.